Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Senang bertemu kembali kita di pendalaman Alkitab melalui seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan tibalah kita pada saat ini di pelajaran yang ke-9 di triwulan ini. Dan di studio sudah hadir 2 orang narasumber yang diberkati Tuhan. Di sebelah kiri saya ada Bapak Wilbert Situmeyang. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak Wilbert? Kabar sukacita. Di sebelah kanan saya narasumber yang tidak asing juga, Bapak Fajar Yulistio. Shalom pemirsa di rumah, puji Tuhan. Apa kabar Pak Fajar? Ya, baik, luar biasa. Baik, terima kasih. Kita punya berita-berita yang baik, narasumber kita juga diberkati Tuhan pada saat ini. Kami pun yakin pemirsa semua yang ada di rumah tentulah diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai membicarakan firman Tuhan di pelajaran yang ke-9 ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan supaya membimbing kita di dalam pelajaran ini. Kita minta Bapak Fajar untuk menyampaikan doa bagi kita. Baik, kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia. Kami datang menghadap kehadirat Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih khususnya pada pagi yang indah ini. Kami akan mempelajari firman Tuhan mengenai pelajaran yang ke-9. Kami rindu Tuhan, berikan bagi kami hikmat dan pengertian dari surga, sehingga kami dapat boleh memahami firman Tuhan ini. Dan tentunya pelajaran yang terbaik bagi kami dapat boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, tentu kita masih di pelajaran serial mengenai Ayub. Dan sekarang tiba tema kita satu minggu ini, yaitu pernyataan pengharapan. Kita senang bila mendengar kata pengharapan, artinya ada sesuatu yang masih bisa kita harapkan. Apa sesungguhnya yang disampaikan pelajaran ini mengenai pengharapan, terutama dari pelajaran Ayub dan teman-temannya di dalam satu minggu ini? Mari kita selidiki bersama. Kita minta pendapat Bapak Wilbert dulu terlebih dahulu. Boleh kasih ringkasan atau preview kemana arah pelajaran kita satu minggu ini mengenai pernyataan pengharapan, Pak Wilbert? Baik, terima kasih Pak Elvin Tobing. Ya, sangat menarik. Pertanyaan apa di balik pernyataan pengharapan ini? Ya. Dan pemirsa yang diberkati Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat-umat Kristen, bahwa pengharapan, kata pengharapan ini merupakan satu kabar baik bagi kita. Luar biasa. Kenapa demikian? Iya. Oleh karena ada satu garansi janji Tuhan itu, ya, bahwa di dalam 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah janji pengharapan itu, bahwa bagi umat-umat Tuhan yang setia sampai akhir, pengharapan itu menjadi bahagian dia. Iya. Dan ini menjadi begitu penting ya untuk kita tanamkan dalam pemikiran kita. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, pengharapan ini harus benar-benar menjadi fondasi umat-umat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, menarik sekali ya Pak Wilbert. Iya. Pak Fajar, Iya. kalau kita kaitkan dengan pelajaran Ayub, di tengah-tengah kesulitan dia, di tengah-tengah penderitaan dia, apa kaitannya dengan pengharapan di sini? Iya, ini menurut saya, khususnya pemirsa pada pagi hari ini sebetulnya pernyataan satu iman dari Ayub sendiri. Dia memiliki satu pengharapan di saat penderitaan yang dia harus alami. Kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, kehilangan hamba-hambanya. Semuanya itu seakan-akan menekan kehidupan dia. Tetapi di dalam segala kesulitan,
pada saat dia mengalami penderitaan ini, dia masih memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Amin. Nah, aplikasinya buat kita semuanya, meskipun badai menghantam kehidupan kita, jangan khawatir. Kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Baik. Itu Tuhan kita. Baik, terima kasih Pak Fajar. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ya kita sudah diberikan sedikit gambaran ke arah mana ini pelajaran 1 minggu ini. Lalu kita masuk lebih dalam kaitannya masih dengan teman-teman Ayub. Ya. Masih dengan teman-teman Ayub. Bagaimana peran teman-teman Ayub? Ya, bagaimana peran teman-teman Ayub di dalam menyikapi penderitaan yang dialami oleh Ayub? Lalu di dalam situasi seperti ini kalau dikatakan di pelajaran kita ini, Ayub sedang berhadapan dengan para pemalsu dusta. Iya. Ya kan? Berhadapan dengan para pemalsu dusta. Bagaimana ini Pak Fajar? Ke arah mana ini yang dimaksud para pemalsu dusta ini? Pemalsu dusta ya. Ini sudah dusta dipalsu lagi kan? Berarti apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Tidak benar ya. Tapi kita akan lihat dulu untuk latar belakangnya. Pada waktu Ayub itu mengalami penderitaan dan pada pencobaan yang kedua, dia harus mengalami sakit penderitaan yang cukup mendalam. Teman-temannya memang datang. Dan tidak main-main, 3 temannya ini dia datang, selama 7 hari mereka berdiam diri. Berdiam diri. Dan masing-masing untuk mencoba untuk memahami satu sama lain dan menyatakan melihat situasi kenapa hal ini bisa terjadi begitu ya. Sementara Ayub juga melihat bagaimana sikap maupun reaksi dari teman-temannya ini. Rupanya teman-temannya ini menuduh dia kalau penderitaan dialami oleh seseorang itu adalah akibat dari dosa. Seakan-akan teman-temannya ini membela penguasa, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri yang dia ingin bela. Tetapi apa yang dia sampaikan sebetulnya keliru, salah, palsu. Palsu ya? Palsu. Nah, pada saat itu diungkapkan, Ayub merasa bahwa apa yang dilakukan selama kehidupan ini adalah benar. Dan dia yakin dia tidak bersalah. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa dia harus mengalami penderitaan ini. Sementara di sisi lain teman-teman mengatakan pasti ada satu perbuatan dosa. Dan memang wajar Allah akan memberikan satu penghukuman bagi mereka yang berdosa. Itulah yang disampaikan. Nah, ada satu pelajaran yang paling penting juga. Pada saat kita datang di satu tempat duka cita, sikap kita yang paling baik itu adalah kita berdiam diri, bersimpati. Lebih baik kita tidak mengucapkan satu kata-kata. Daripada kata-kata yang kita lontarkan adalah salah, sehingga mengakibatkan orang yang mendengar, yang mengalami satu duka cita, berpikir, wah, bukannya dia memberikan rasa simpati, tetapi malah justru dia memojokkan yang orang yang berduka cita. Akan jauh lebih bagus kita berdiam diri, kita menaruh simpati pada saat kita datang ke tempat orang yang berduka cita, daripada kita mengucapkan satu kata-kata, ternyata kata-kata itu adalah salah. Gitu ya. Jadi itu sikap yang lebih baik kita pilih pada saat kita menghadapi orang yang menderita. Gitu. Bahkan nasihat bijak dari Salomo di buku Amsal 17 ayat 28 dibilang, bahkan orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Ya kan? Iya, betul. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya daripada banyak ngomong malah keliru. Informasi yang disampaikan malah dikarang-karang. Ya. Jadi saya kira ini pelajaran penting yang kita bisa petik dari para pemalsu dusta ini. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha,
sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra, supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Lalu di satu sisi, di sisi Ayub sendiri ini Pak Wilbert, kita coba pindah ke sisi Ayub, ya. Setelah dia dalam tanda petik diserang oleh teman-temannya, ya kan, diserang oleh teman-temannya, mungkin saja saat itu hampir diyakinkan dia ingin mempersalahkan keadaan, bisa jadi, atau mempersalahkan diri dia sendiri. Lalu sampai keluarlah suatu kali ungkapan, dia katakan, walaupun ia membunuh aku, ya, dia yang dimaksud walaupun ia membunuh aku ini sebenarnya arahnya siapa yang dimaksud ia membunuh aku ini, Pak Wilbert? Baik, terima kasih Pak Elvin. Pertanyaan yang menarik yang disampaikan, ya, bagaimana kita kembali ya mengikuti peristiwa yang dialami Ayub ini adalah merupakan satu boleh dibilang ini merupakan satu titik paling merisaukan dalam kehidupan seseorang. Apalagi yang dialami oleh Ayub sendiri ketika dia bahwa Allah sendiri memberikan garansi bahwa dia adalah orang jujur, bahwa dia adalah orang yang baik, tidak pernah takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan, orang yang saleh, tapi dia mengalami ini. Nah, yang poin menariknya adalah apa statement yang dia sampaikan adalah ya dalam Ayub 13 ayat 15 itu, ini sangat menarik ini.
Ya, kalau kita bisa terjemahkan itu bahwa walaupun ia membunuh aku akan berharap padanya. Aku akan berharap padanya. Ini dalam bahasa lain disebut militanisme ini. Iya. Militan. Ya, sangat-sangat ini iman yang sangat-sangat menentukan di sini. Ya, artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ya, bahwa yakinkan tetap bahwa Allah itu hidup, Allah itu memberikan perhatian, dan Allah itu tetap akan memberikan solusi yang terbaik bila mana kita berada dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kondisi apapun yang dialami adalah merupakan satu hal yang menjadi suatu realitas, tapi bukan itu yang membuat kita menjadi merasa bahwa hidup ini akan berakhir tanpa makna. Ya. Tapi peristiwa ini adalah ketika hal yang sangat menyedihkan itu terjadi, penderitaan itu terjadi, tetaplah kita berharap kepada siapa? Kepada Tuhan, sebagaimana Ayub. Walaupun ia membunuh aku tetap berharap kepadanya. Jadi anggaplah apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kesulitan kehidupan, penderitaan itu adalah merupakan bunga-bunga kehidupan yang menjadikan kita tetap waspada, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Oleh karena memang janji yang Tuhan Allah berikan itu akan menjadi bagian umat-umat Tuhan yang setia hingga pada akhirnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wilbert. Penjelasan yang sangat bagus. Pak Fajar, pertanyaan saya untuk di pelajaran yang dijelaskan Pak Wilbert itu, bagaimana kita bisa sampai di tahap itu? Bisa satu waktu mengatakan, walaupun Allah yang dimaksud ya, walaupun Allah membunuh aku tetap berharap sama dia kok. Gimana cara kita bisa berada di tahap itu? Kalau di sini jelaskan, Ayub punya sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Nah, gimana Pak Fajar? Ini saya pikir memang ini satu hal yang luar biasa. Kita apresiasi kepada Ayub yang memberikan satu contoh teladan yang luar biasa buat kita. Kalau itu peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kita, saya pikir saya nggak akan sanggup untuk mengatakan itu loh, untuk mengatakan itu. Tetapi kita coba untuk melihat keluar dari box itu ya, bahwa meskipun penderitaan, meskipun dia tahu bahwa Allah sendiri yang membunuh dia masih sempat untuk berharap kepada dia sendiri. Nggak beda kelain hati gitu maksudnya? Tidak, karena dia tahu hanya satu-satunya pengharapan keselamatan hanya melalui Allah itu sendiri. Sehingga tidak heran, meskipun Allah sendiri yang dia yang membunuh dia, keselamatan itu hanya datangnya dari Allah yang dia sembah itu sendiri. Gimana kita bisa berada di tahap seperti itu, Pak Fajar? Itu kalau dia tidak punya satu iman yang teguh dan pengalaman rohani dari tahun ke tahun, bagaimana setianya dia. Dan satu-satunya iman itu yang dia pegang, dia mempersembahkan korban bakaran, dia berharap bahwa korban bakaran ini diterima oleh Allah, karena Allah yang dia sembah selama ini, itulah sumber pengharapan yang paling utama dari kehidupan dia. Ini saya pikir iman dia sangat iman yang militan, betul iman yang militan. Ayub ini, sehingga ini menjadi satu inspirasi buat kita. Janganlah kamu kendur, janganlah kamu gundah gulana menghadapi semua pencobaan-pencobaan ini. Bahkan penderitaan yang lebih besar daripada Ayub pernah alami, ternyata dialami oleh kita. Janganlah sekali-sekali berpaling kepada Allah, karena jangan salah, Allah merupakan pengharapan bagi kita semua. Amin. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fajar. Jadi semakin jelas ini pelajaran kita apa yang dimaksud walaupun ia membunuh. Artinya inilah bukti pengakuan iman seseorang yang benar-benar punya pengharapan ya. Iya, iman. Ya, kalau dia tidak punya pengharapan, nggak akan mungkin dia bisa mengeluarkan statement seperti itu. Betul. Mungkin kesetiaan dan ketaatan mungkin itu yang jadi modal dasar dia, sehingga dia mampu mengucapkan kata-kata itu. Kalau dia tidak setia, dia tidak taat, saya rasa hal-hal yang lain mungkin akan menjadi statementnya. Kita coba makin masuk lagi ke pelajaran yang lebih mendalam. Seperti apa pernyataan-pernyataan, statement-statement yang menunjukkan bahwa Ayub itu punya pengharapan dan dia juga ingin menunjukkan kepada kita
Apa sih pengharapan yang dia maksud itu? Gimana Pak Fajar? Iya. Di pelajaran kita yang selanjutnya ini. Kita coba membaca ayat Ayub 13 ayat yang ke-16. Ayub 13 ayat yang 16. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Itulah yang menyelamatkan aku. Meskipun Allah itu membunuh dia, tapi itulah yang menyelamatkan aku juga. Iya. Malah ada satu pembahasan saya buka untuk pelajaran sebelumnya, iyalah. Itu artinya satu oknum atau penguasa yang menjadi satu sumber pengharapan dari dia. Dialah juga lah yang menyelamatkan aku. Tidak semua orang yang berani untuk menghadap kepada Allah Bapa. Meskipun itu orang fasik. Orang fasik tidak akan menghadap kepada Bapa, kepada Allah Bapa. Tetapi dia, aku akan datang menghadap Allahku. Aku akan berperkara, aku akan mengajukan perkaraku. Ini satu iman yang luar biasa, pernyataan iman dia yang luar biasa. Bolehkah ini kita katakan Ayub ini berada di taraf ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah sehingga dia mengatakan seperti ini? Iya, karena dia tidak ada pengharapan yang lain selain daripada Allah. Pada posisi yang sangat sulit, hanya satu-satunya pengharapan hanya kepada Allah saja. Tidak mungkin juga dia berharap kepada teman-temannya. Iya. Bahkan teman-temannya menyerang dia. Iya. Nggak mungkin keluarganya, istrinya, bahkan istrinya juga udahlah, jauhkan dari Allahmu, matilah. Begitu tuh. Iya. Jadi hanya satu-satunya pada waktu dia didesak, hanya satu-satunya pengharapan yang dia bisa harapkan untuk menyelamatkan hidupnya hanyalah dari Allah sendiri. Dan ini ada satu kata-kata, Ayub berkata bahwa Hanef tidak akan menghadap padanya. Hanef ini adalah orang fasik, orang jahat. Orang fasik atau orang jahat. Orang jahat jelas tidak memiliki satu pengharapan seperti halnya orang yang beriman. Iya. Nah, orang yang beriman diwakili oleh Ayub. Makanya Ayub memiliki iman, dia datang kepada Allah. Tetapi dia berpikir tidak mungkin orang fasik, orang jahat akan datang menghadap kepada Allah. Karena apa? Orang fasik, orang jahat tidak memiliki pengharapan kepada Allah. Berbeda dengan dia. Kalau bagi kita sendiri, Pak Wilbert, apa sih pengharapan yang kita pegang ke depan ini? Kalau mungkin di pelajaran kita ini sepertinya Rasul Paulus memberi pesan kepada jemaat Korintus, apa yang menjadi pengharapan bagi kita, Pak Wilbert? Menarik sekali pertanyaannya, apa yang menjadi pengharapan kita sebagai umat-umat Kristen? Ya, ini merupakan satu, kalau kita lihat ya, sebelum salib dan sesudah salib, bagaimana kehidupan orang-orang pada waktu itu. Iya. Ya. Kalau sebelum salib, katanya ada banyak orang-orang katanya belum mengerti akan pengharapan itu. Iya. Ya. Nah, kita hidup di era sesudah salib. Artinya apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, itulah satu jaminan pengharapan itu. Kematian dan Yesus bangkit kembali. Itu menjadi jaminan bahwa pengharapan kita bahwa kita juga ketika kita mati nanti akan bangkit kembali pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Yesus sudah mengalahkan dosa di sana, sudah mengalahkan kematian di sana. Itulah pengharapan kita. Betul. Ketika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita. Kita tidak punya pengharapan. Jadi kehidupan Ayub ini berarti dia memberi gambaran. Beginilah gambaran pengharapan ke depan itu, gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita ini. Jadi dia adalah representasi, perwakilan, contoh dari seseorang yang berpengharapan ke masa depan itu. Lalu menariknya begini, kalau bicara pengharapan ini, sebenarnya pengharapan hope ya, pengharapan ini sudah diset oleh Allah ini sejak kapan sebenarnya? Baru-baru ini kah? Atau setelah kita berdosa kah? Kalau kamu berdosa baru diset pengharapan ke kita? Atau sebenarnya sejak kapan itu pengharapan ditentukan Allah bagi manusia? Bagaimana Pak Wita? Nah, inilah merupakan good news ya, kabar baik bagi kita di akhir zaman ini. Ya, ternyata sebelum kita ada, dikatakan Allah telah menetapkan ya satu rencana pengharapan yang kekal ini. Luar biasa ya. Jadi
Allah sudah tahu ke arah mana ini kehidupan manusia ini nanti kelak. Bahwa akan apa? Akan jatuh, dia sudah tahu itu. Dan disitulah Allah sudah menyiapkan ya pengharapan ketika nanti manusia ini jatuh ke dalam dosa, dia sudah menyiapkan domba. Ya, domba, anak domba Allah. Sebagai apa? Korban yang hidup. Untuk menebus dosa umat manusia. Dan itu sudah disiapkan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ini yang menjadi menarik bagi kita. Ya. Bahkan sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan. Nah, firman Tuhan juga mendasari itu dalam 2 Timotius 1 ayat 9 bahwa kita telah dipanggil untuk satu karunia yang diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Inilah kasih karunia Allah itu bagi umat Kristen. Jadi bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan karena perbuatan. Dari awal memang Allah sudah siapkan itu. Iya, sudah siapkan itu. Pengharapan bagi umat yang setia kepada Tuhan. Baik. Nah, dan kita mengetahui lah ya, ada pengharapan-pengharapan itu apa saja sih? Sudah dijelaskan bahwa ini menjadi untuk bisa menambah wawasan kita bahwa poin yang pertama yang perlu kita mindset kita adalah Allah itu menebus kita. Menebus. Iya. Ya, tadi Allah sudah siapkan anaknya kan? Yesus Kristus. Itu pengharapan yang pertama, jaminan. Dan yang kedua, Allah mendengar doa kita, ya kan? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Allah akan apa? Mendengar doa orang yang apa? Yang sungguh-sungguh dinaikkan kepadanya. Dan sudah pasti juga pengharapan garansi yang berikutnya adalah Allah menjadi pengantara kita. Menjadi pengantara, ya. Iya, artinya apa? Ini sudah disiapkan satu formula yang luar biasa oleh Allah bagi umat-umat manusia. Jadi artinya mari kita hidupkan, mari kita ikuti, mari kita turuti janji Tuhan ini. Dan ini perlu kita apa? Kita hidupkan dalam kehidupan kita. Bahkan pengharapan yang diberikan itu sampai nanti Allah membangkitkan kita dari kematian. Dan bukan hanya setelah dibangkitkan, bukan dibiarkan luntang-lantung begitu. Disiapkan satu tempat supaya kita bisa hidup kekal bersama Dia. Hidup kekal, betul. Luar biasa apa skenario Allah dalam menyiapkan pengharapan. Puji Tuhan. Ya, mengharap luar biasa itu. Memberikan pengharapan bagi kita. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit
basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Pak Fajar mungkin bisa memberi contoh kepada kita di beberapa kisah di Alkitab. Jangan-jangan ini hanya teori mungkin gitu ya, yang disebut pengharapan-pengharapan. Boleh beri contoh Pak di beberapa kisah-kisah di Alkitab. Kisah apa sih yang menggambarkan bahwa Allah itu bekerja ya dengan manusia ini menyatakan pengharapannya kepada kita? Ya. Mungkin 1-2 kisah boleh disampaikan. Oke, boleh. Iya. Jadi bukan hanya Ayub ya yang memiliki satu pengharapan luar biasa di dalam kehidupan dia. Ada satu contoh-contoh di dalam Alkitab. Yang pertama tentunya kita tidak terlepas dari peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden. Kalau kita buka dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini salah satu janji pengharapan yang luar biasa juga. Jadi manusia pada waktu jatuh diberikan satu pengharapan bahwa yang menyebabkan itu semuanya akan dibinasakan. Kemudian Kejadian 22 ayat 8, Allah menyediakan anak domba. Itu artinya pada waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak. Ya. Pernah ada satu kata, Ishak pada waktu dia mau naik ke bukit tersebut, dia katakan, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu, tapi di mana anak domba? Tuhan akan sediakan. Abraham yakin bahwa Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Itu merupakan salah satu janji pengharapan juga. Kemudian, pencobaan tidak melebihi kekuatan. Artinya, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan itu melebihi daripada kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik. Contoh itu Ayub ya? Iya, contoh utamanya adalah Ayub. Itu salah satu juga pengharapan bagi kita. Oke. Bagaimana dengan kita yang di akhir zaman ini, Pak Zitumya? Pengharapan seperti apa yang Yesus gambarkan kepada kita? Terutama pada waktu Yesus berada di dunia, dia kalau tidak salah banyak memberi pengharapan kepada murid-muridnya yang itu berisi nubuatan kepada di kita pada akhir zaman ini. Pengharapan apa yang diberikan? Apakah ada satu kehidupan yang kita sedang tunggu atau apa? Ya, baik sekali. Terima kasih Pak Edwin. Jadi sebagai umat Kristen pada kehidupan kita pada saat ini, ya ada satu hal yang menjadi penantian kita. Ya, sejak kita menerima kebenaran, bahkan nenek moyang kita juga sudah, bahwa pengharapan kita itu yang kita nantikan itu adalah masuk ke dalam kerajaan. Inilah yang menjadi tujuan kita beragama, tujuan kita beribadah,
tujuan kita, kehidupan kita memang tujuan kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk itu awalnya. Iya. Ya, jadi pengharapan ini mari jangan kita sia-siakan. Nah, inilah yang menjadi gambaran bahwa kehidupan kita di akhir zaman ini, ya, yang hidup dalam kekristenan kita ini, kita mempertahankan bahwa hal yang kita tunggu itu, pengharapan yang sudah kita nanti-nantikan itu masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak menjadi hanya satu statement dalam pemikiran saja. Mari kita realisasikan dalam hal menuruti segala ketetapan dan firman Allah. Amin. Sehingga penantian kita yang sudah ada yang dalam kebenaran kita 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan lebih, jangan sia-sia. Betul. Karena janji Allah ada. Ya, Pasti ya. pasti hidup kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin. Baik, tibalah kita di penghujung pelajaran kita. Untuk menyatukan pemikiran kita, Pak Situmeang boleh menyampaikan beberapa sudut pandang, poin-poin yang merangkum pelajaran kita satu minggu ini? Baik, saya ingin merangkum ya. Saya ambil dari kitab Yohanes 16 ayat 33. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Luar biasa. Inilah satu pengharapan ya. Satu pengharapan. Dan ini biarlah kita tanamkan dalam pemikiran kita, dan biarlah ini dimeteraikan Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Satu jaminan pengharapan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Terima kasih Pak Wilbert atas rangkuman yang bisa menjadi perwakilan dari pelajaran kita satu minggu ini. Bagaimana Pak Fajar, ada poin lain yang mau disampaikan kepada pemirsa supaya semakin yakin lagi kita untuk berpengharapan kepada Yesus? Iya. Kita kasih satu poin yang singkat. Ayub mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Di dalam penderitaan ini, dia masih tetap berharap kepada Tuhan bahwa dialah, Allah inilah yang akan menyelamatkan dia. Nah, tentunya iman dari Ayub ini kita bisa menjadikan kita terinspirasi, menjadikan iman kita semakin kuat. Kalau Ayub aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Amin. Ayub sudah mengalami satu penderitaan yang luar biasa di atas muka bumi ini. Dan dia menaruh pengharapannya hanya kepada satu-satunya Allah yang ada di surga. Amin. Dan janji keselamatan ini di dalam Tuhan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Pada saat penderitaan yang kita alami di atas muka bumi ini, jangan khawatir. Dialah yang akan menyertai kita. Yesus. Tadi dikatakan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Maka kalau kita menggantungkan iman kepada Dia, kita tidak akan sia-sia. Amin. Tapi beruntung, Tuhan sudah bangkit. Rasul Paulus katakan, Tuhan sudah bangkit. Yang nyata Tuhan sudah bangkit. Dan kita menggantungkan iman kita kepada Dia, maka kita tidak akan sia-sia pengharapan kita kepada Dia. Dan biarlah ini menjadi satu pengharapan yang betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami. Amin. Amin. Penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa yang menguatkan hati kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Orang yang paling malang adalah orang yang tidak punya pengharapan. Karena dia tidak tahu apakah dia punya masa depan atau tidak. Dan tentu kita sebagai orang Kristen, kita bukanlah di golongan itu. Karena kita punya Yesus sebagai pengharapan kita. Untuk menyempurnakan pengharapan ini, kita serahkan pelajaran kita ini ke dalam tangan Tuhan melalui doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Wilbert. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu yang baik. Kami sudah mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Satu pengharapan yang Tuhan Allah berikan bagi umat-umat Tuhan yang setia sampai akhir. Biarlah pengharapan ini menjadi bahagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, demikianlah pertemuan kita di sesi pelajaran yang ke-9 di seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami sangat senang bila mana kita masih bertemu lagi di pelajaran-pelajaran lain yang lebih baik lagi, yang bisa menguatkan iman kita, sehingga kita bisa bersama-sama bertemu Tuhan di surga kelak. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kiranya kehidupan kita selalu menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih.